Di sini seputaran di Pramuka ini dari ujung sana sampai sini ke sana tuh banyak lamun. Kan ini dikeruk ini. Ya, banyak semua kalau sudah ke laut pohon cemara banyak tumbuh. Itu karena abrasi kurang dari lamunnya udah mulai habis, dari mangrovenya. Kalau dulu itu ya istilahnya masyarakat ibu-ibu kalau air surut itu lebih enaknya ya cari kede-kede itu yang hidupnya di lamun itu ya seember paling, kalau sekarang itu paling setengah plastik kecil, plastik gitu. Kalau 20-30 tahun yang lalu kemungkinan pengaruhnya ada buat yang cari di pinggir-pinggir. Karena sekarang udah nggak ada lamunnya ya, yang nyari di pinggir juga udah nggak ada. Kayak bubu di darat, terus yang jaring-jaring di darat. Sekarang hilang. Ya. Ya. Negara Seribu Pulau. Julukan untuk Indonesia yang merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Dengan lebih dari 17.000 pulau, negeri ini menyimpan kekayaan laut yang tak ternilai. Di balik pesona pantai-pantainya yang memukau, ada 3 penjaga laut yang menjaga kehidupan pesisir tetap berjalan dengan aman. Penjaga ini bukanlah manusia ataupun buatan manusia. Mereka berasal dari alam kita. Mangrove, lamun, dan terumbu karang membentuk trinitas penjaga ekosistem pesisir. Dengan perannya masing-masing, kombinasi ketiga penjaga laut ini membentuk perisai yang kokoh bagi ekosistem pesisir. Mangrove, penjaga di garis terdepan, berdiri di tepi pantai menahan ombak dan mencegah abrasi. Terumbu karang berada di kedalaman laut, bagaikan kota bawah air warna-warni yang indah menjadi rumah bagi beragam spesies laut. Sementara lamun bekerja di antara keduanya, menyaring polutan, menyimpan karbon, memberikan nutrien ke terumbu karang, dan menjadi tempat ikan-ikan kecil tumbuh sebelum menjelajah laut lepas. Sayangnya dibandingkan dengan 2 penjaga laut lainnya, lamun seringkali luput dari perhatian publik. Lamun menjadi penjaga laut yang terlupakan. Iya, kalau air surut saya ambil kerang. Ya tahu Bu, sama-sama itu kan yang kayak rumput-rumput begitu tuh, sama-sama tuh. Terus kan ada jenisnya macam-macam. Ya sama-sama ada yang bisa yang untuk dimakan bisa ada. Yang untuk yang ituan makan ikan ada. Ini ituinnya ditaruh di akuarium. Di pulau-pulau Panjang juga dulu banyak lamun-lamun gitu. Sekarang udah nggak ada karena ini kan banyak reklamasi nih. Itu juga jadi penyebab lamunnya hilang. Karena ditimbun sama batu itu kan buat urukan. Ya di samping itu juga faktor alam juga. Salah satu tempat yang menunjukkan bagaimana ketiga penjaga laut ini saling berinteraksi dapat kita temui di Kabupaten Kepulauan Seribu, Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Di antara gugusan Kepulauan Seribu, ada sebuah pulau kecil yang menunjukkan bagaimana 3 ekosistem pesisir ini saling bekerja sama dengan harmonis. Sebut saja Pulau Pramuka.
Pulau ini bukan sekedar destinasi wisata biasa, karena pulau ini menjadi tempat di mana Taman Nasional Kepulauan Seribu berdiri dan menjadi rumah bagi komunitas pesisir yang hidupnya sangat bergantung pada sumber daya laut dan ekowisata. Di sini beragam upaya konservasi pun juga turut dilaksanakan. Upaya konservasi mangrove dan terumbu karang memang telah mendapat perhatian luas dari masyarakat. Namun, upaya konservasi lamun masih minim dan kurang disorot, meskipun peran ekosistem lamun sama pentingnya dengan ekosistem mangrove dan terumbu karang. Dulu datang ke Pulau Pramuka ini tahun 85 gitu. Masih sepi, masih PLTD, sekarang udah rame gitu. Pulau itu dulu itu Pulau, sekarang gelarnya Pramuka jadinya, banyak orang Pramuka camping. Di sini seputarnya di Pramuka ini dari ujung sana sampai ke sana tuh banyak lamun. Ini dikeruk ini. Kalau dulu itu kan belum ada dam ya kayak semacam sana siapa belum ada. Di sampai bakal SMA masih alami ini masih lautan ini. Masih lautan semua sampai ke sana itu sampai perbatasan yang Pohon Ketapang itu. Nah, masih pantai masih bagus ya untuk nelayan itu udah sehari-hari yang nyari kerang, nyari apa yang di Lamun itu banyak makmur istilahnya. Pokoknya sekeliling ini belum didam sampai ke ujung sana pun. Pulau Pramuka sendiri merupakan lokasi penting untuk upaya konservasi ekosistem pesisir, khususnya untuk padang lamun yang memainkan peran krusial dalam menjaga stabilitas lingkungan pesisir. Mari berkenalan dengan penjaga laut satu ini. Seagrass atau lamun tidaklah sama dengan seaweed atau rumput laut yang biasa ditemukan di pasaraya. Keduanya memang sering tertukar karena dari atas air keduanya terlihat sama dan sulit dikenali masyarakat awam. Seaweed atau rumput laut masuk ke dalam keluarga alga, sedangkan lamun adalah tanaman sejati yang memiliki akar, batang, daun, dan bahkan bisa berbunga. Pulau Pramuka sendiri menjadi habitat untuk setidaknya 7 spesies lamun. Enhalus acoroides, Thalassia hemprichi, Cimodocea rotundata, dan Halodule uninervis adalah beberapa jenis lamun yang paling sering ditemukan di perairan dangkal Pulau Pramuka. Berbagai spesies lamun ini membentuk hamparan bawah air yang luas, berfungsi sebagai tempat mencari makan dan berkembang biak bagi berbagai jenis biota laut. Tidak hanya itu, lamun juga menjadi sumber makanan spesies langka semacam penyu laut dan dugong. Di sisi lain, bagi para nelayan dan masyarakat lokal Pulau Pramuka yang mengetahui fungsinya, lamun memiliki makna yang jauh lebih dalam. Ekosistem ini menjadi penopang kehidupan mereka. Lamun turut mendukung populasi ikan, bintang laut, dan kerang-kerangan yang bernilai ekonomi tinggi. Keberadaan lamun yang sehat menjamin pendapatan tetap dan ketahanan pangan bagi warga pulau. Sejak dahulu, masyarakat Pulau Pramuka telah hidup harmonis dengan lingkungan laut mereka. Namun, seiring berjalannya waktu, manusia mulai melupakan pentingnya hamparan lamun ini. Karena lamun ini memang kurang diminati sama wisatawan dan beberapa masyarakat itu menganggapnya cuma hal yang biasa gitu ya, tanpa didirik sedikit pun ya. Padahal dari segi fungsi dan manfaatnya dia itu memang tinggi banget gitu kan. Mulai dari ikan, keong-keong kecil, dan salah satu yang mungkin udah jadi budaya ya di sini ada tuh. Nama budayanya itu yaitu ngoyok. Ngoyok itu jadi ketika air di pesisirnya itu kita lagi surut parah atau lagi surut banget gitu ya. Biasa masyarakat itu memanfaatkan untuk mencari kerang-kerang kecil dan ukuran-ukuran sejempol gitu ya untuk dikonsumsi. Itu udah jadi budaya orang sini. Ada pengaruhnya buat nelayan-nelayan pinggir itu kan ada pengaruhnya. Kayak bubu di darat, terus yang jaring-jaring di darat. Sekarang hilang. Berdasarkan fungsinya, lamun memiliki 3 fungsi utama, yakni ekologi, biologi, dan ekonomi.
Secara ekologi, hamparan lamun berfungsi sebagai sistem penyaring air alami. Ia menjadi filter hidup yang menyaring kotoran, debu, dan partikel air menggunakan jaringan akarnya yang kompleks sehingga meningkatkan kejernihan dan kualitas air laut. Daun-daunnya yang sering terlihat kotor sebenarnya menandakan tugasnya yang berat. Menangkap debu yang bisa merusak ekosistem mangrove dan terumbu karang di sekitarnya. Tanpa lamun, kesehatan keseluruhan rantai ekosistem pesisir dapat terancam. Fungsi biologinya tak kalah penting. Lamun menyediakan nutrien bagi berbagai jenis hewan laut dan terumbu karang. Setelah ikan-ikan kecil menetas, mereka akan bergerak menuju padang lamun untuk mencari makan dan tempat berlindung. Di lamun inilah mereka mendapatkan sumber makanan yang melimpah. Bagi masyarakat pesisir yang sangat bergantung pada sumber daya laut, lamun juga memiliki nilai ekonomi yang nyata. Ikan-ikan konsumsi seperti baronang serta berbagai jenis kerang hidup dan berkembang di antara lamun, menjadi hasil tangkapan penting bagi nelayan lokal. Dari sinilah ekonomi masyarakat pesisir diuntungkan dengan keberadaan ekosistem lamun yang sehat. Faktanya, padang lamun merupakan salah satu ekosistem paling produktif di planet ini. Lebih dari 20% usaha perikanan di dunia juga bergantung pada keberadaan hamparan lamun dalam perekonomian mereka. Dalam pertarungan melawan perubahan iklim, lamun pun memiliki peran yang jauh lebih besar lagi dalam menjaga bumi. Lamun mampu menyerap karbon dioksida 35 kali lebih banyak dibandingkan hutan hujan tropis, menyimpan apa yang disebut oleh para peneliti sebagai blue carbon, menjadikan lamun sebagai salah satu solusi alami yang efektif untuk mengatasi perubahan iklim saat ini. Di dalam diam, lamun membantu bumi kita untuk bernafas lebih lega. Lamun pun dapat dimanfaatkan sebagai indikator alami untuk mengukur kesehatan wilayah pesisir. Hamparan lamun yang subur menandakan stok ikan yang melimpah, sementara lamun yang rusak menjadi penanda adanya masalah di laut. Padang lamun yang sehat mudah dikenali. Warnanya hijau cerah, kerapatannya tinggi, dan dipenuhi oleh beragam biota seperti bintang laut dan ikan-ikan kecil. Di beberapa tempat, padang lamun didominasi oleh satu jenis spesies, sementara di tempat lain tumbuh beragam jenis dalam satu hamparan. Keduanya, baik yang terdiri dari satu jenis saja maupun campuran, menunjukkan ekosistem yang stabil dan sehat. Sebaliknya, ketika lamun mulai berkurang, air menjadi keruh, jumlah biota berkurang, atau alga mulai menginvasi sela-sela lamun, itu menjadi tanda adanya tekanan lingkungan. Contoh paling simpel misalnya nih, siapa tahu kecerahan perairannya berkurang karena adanya sedimentasi yang masuk ke perairan. Atau mungkin terlalu banyak nutrien yang masuk ke perairan juga. Nah, ini juga membuat kompetisi dengan alga, di mana alga ini lebih cepat untuk memanfaatkan nutrien yang masuk ke perairan. Sehingga jadi ada kompetisi antara alga dan lamun juga. Nah, ini juga bisa jadi indikator ketika lamun itu berkurang. Belum lagi kalau kita bicara masalah ini, lamun yang tadinya bersih tiba-tiba tertutup epifit. Nah, ini juga salah satu indikator bahwa perairannya ada masalah nih. Nah, ini nanti bisa digunakan sebagai salah satu indikator untuk menilai sebetulnya ini source errornya ini atau source polutannya atau source yang menyebabkan seagrass ini menjadi berkurang kualitasnya itu apakah dari darat, apakah dari laut, ataukah dari antropogenik atau natural. Jadi memang sangat memungkinkan untuk menggunakan lamun ini sebagai indikator ini kerusakan wilayah pesisir atau mungkin perubahan-perubahan yang terjadi di wilayah pesisir. Di tengah pesona mangrove dan keindahan terumbu karang, padang lamun seringkali dipandang sebelah mata. Bahkan, tidak jarang penjaga laut ini dianggap mengganggu dan disingkirkan oleh mereka yang tidak mengetahui manfaatnya. Sejak tahun 1980-an, Indonesia telah kehilangan sekitar 30 hingga 40% dari total hamparan lamunnya. Secara global,
Bahkan Padang Lamun mengalami penurunan hingga 7% setiap tahunnya. Di Pulau Pramuka sendiri, luas hamparan lamun terus menyusut akibat berbagai faktor, termasuk pembangunan, polusi, serta aktivitas manusia seperti propeller atau baling-baling kapal dan reklamasi pantai. Salah satu ancaman terbesar bagi lamun di Pulau Pramuka adalah sampah. Sampah-sampah ini ada yang terbawa arus laut dari Jakarta, ada pula yang memang berasal dari masyarakat sekitar. Ancaman serius lainnya datang dari pembangunan infrastruktur pesisir. Proyek reklamasi dan konstruksi di sepanjang garis pantai mengganggu keseimbangan sedimen, mengubur hamparan lamun di bawah lapisan pasir dan puing, seperti yang terjadi di Pulau Panggang yang berjarak tempuh hanya 10 menit dari Pulau Pramuka. Kalau dari manusianya sih saya bilang sih lebih ke pembangunan ya. Iya, pembangunan kayak misalkan pembangunan dermaga baru kan. Kadang ada beberapa titik memang yang orang walaupun mereka udah melakukan pengkajian gitu kan. Melakukan pengkajian, oh di sini ada lamun sekian persen gitu misalkan gitu kan. Tapi mereka tetap melakukan pembangunan, tapi kadang kontraktornya itu yang tidak mengetahui gitu kan. Kalau misalkan kayak misalkan oh di sini cuma rumput biasa, tetap dilakukan pembangunan, akhirnya tetap perusakan. Nah seperti itu. Kalau di Indonesia ini sebetulnya ancaman utamanya adalah minimnya literasi ya. Sebelum kita masuk ke apa sih yang betul-betul bikin lamun itu mungkin di Indonesia menjadi terancam, utamanya dari literasi sih. Karena literasi ini membuat otomatis pengelolaan kan jadi kurang optimal. Karena kalau kita nggak paham apa yang mau kita kelola, otomatis kan pengelolaan kurang optimal. Nah, dampak dari kurangnya literasi terkait padang lamun ini ya, otomatis akan muncul threat kan, ancaman. Nah, ancaman yang paling sering terjadi di Indonesia utamanya itu adalah terkait reklamasi pantai. Nah, itu satu itu. Nah, yang kedua itu kompetisi ruang dengan budidaya aquaculture. Ya, bisa keramba jaring apung, bisa seaweed aquaculture. Kan sekarang lagi rame tuh pengembangan budidaya rumput laut. Nah, terkadang itu juga dilaksanakan di padang lamun, ya, di mana itu menjadi salah satu penyebab kompetisi ruang dengan padang lamun juga gitu kan. Belum lagi limbah-limbah dari manusia ya, aktivitas manusia yang masuk ke perairan itu juga bisa. Jadi sebetulnya threat-nya itu hampir umum ya nggak cuma di Indonesia ya, secara global kurang lebih itu ya. Kalau secara antropogenik ya seperti itu. Penurunan luas hamparan lamun berbanding lurus dengan menyusutnya populasi ikan yang langsung berdampak pada hasil tangkapan dan pendapatan nelayan lokal. Hilangnya lamun juga mengurangi pertahanan alami pulau terhadap erosi pantai, meningkatkan kerentanan terhadap kenaikan permukaan laut dan cuaca ekstrim. Luas hamparan lamun di Pulau Pramuka sendiri mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu penyebab utamanya adalah pembangunan infrastruktur pesisir, terutama pada 2016 ketika dermaga baru dibangun di kawasan ini. Meskipun pembangunan tersebut mendukung aksesibilitas dan aktivitas ekonomi, turut menyebabkan hilangnya sebagian wilayah lamun yang sebelumnya menjadi habitat penting bagi berbagai biota laut. Namun, meskipun secara luasan berkurang, tingkat tutupan lamun menunjukkan tanda peningkatan. Peningkatan tutupan lamun yakni persentase area dasar laut yang ditutupi oleh lamun hidup dari 2018 hingga 2023 menunjukkan perkembangan yang baik. Pulau ini memiliki total 4 stasiun konservasi yang dapat dimonitor, yakni Stasiun Timur, Stasiun Selatan, Stasiun Barat, dan Stasiun Utara. Substrat dari keempat lokasi tanam yang berpasir menjadi tantangan tersendiri dalam upaya konservasi di Pulau Pramuka. Berdasarkan data dari Taman Nasional Kepulauan Seribu, secara keseluruhan tutupan lamun di Pulau Pramuka mengalami peningkatan dari 17% pada 2018 menjadi 33,84% di 2023.
Dari data ini dapat diketahui bahwa dalam kurun waktu 5 tahun, Taman Nasional Kepulauan Seribu telah meningkatkan tutupan lamun sebanyak 16,84% di Pulau Pramuka. Kalau dilihat dari tahun 2006, kalau secara luasan jelas lamunnya berkurang. Secara luasan ya, karena banyaknya kegiatan pembangunan seperti dermaga, pelabuhan, itu kan mengurangi luasan lamun. Tapi secara tutupan, jadi lamun itu kita menghitungnya adalah tutupan. Nah tutupan itu semakin ke sini memang agak meningkat, tapi memang tidak banyak, gitu, tidak signifikan. Peningkatan tutupan ini tidak terjadi begitu saja. Berbagai upaya konservasi dijalankan baik oleh pemerintah maupun oleh organisasi non-pemerintah dan komunitas lokal seperti Seagrass.id dan Smiling Coral Indonesia. Salah satu bentuk upaya pemulihan adalah kegiatan transplantasi lamun di area yang mengalami kerusakan. Transplantasi lamun sendiri merupakan salah satu metode yang awam digunakan untuk memulihkan padang lamun. Lamun yang masih sehat diambil dari lokasi yang stabil, lalu dipindahkan ke area yang rusak atau terdegradasi. Proses ini mirip dengan menanam kembali tanaman di daratan dengan beberapa perbedaan yang disesuaikan. Melalui praktik langsung di lapangan, Agus Setiawan dari Taman Nasional Kepulauan Seribu memperlihatkan tahapan transplantasi lamun dengan metode penanaman yang cocok untuk substrat berpasir. Kita akan melakukan transplantasi lamun dengan metode turf. Turf ini diambil dari Australia yang pertama kali melakukan kegiatan transplantasi lamun menggunakan ini. Kalau ini relatif lebih mudah karena tinggal mengikat dengan tisu. Kenapa dengan tisu? Biar cepat terurai. Di air lautnya itu biar cepat terurai. Ini adalah donornya atau bibit yang diambil ya. Kemarin kita sudah bilang kalau lamun adalah tumbuhan. Ini jenis Enhalus. Yang ini jenis Semodesea rotundata. Caranya gini, jadi daunnya harus di bawah. Batang dan akar harus di atas frame. Nah, batangnya di atas dengan akarnya, sementara daunnya di bawah. Kemudian ini diikat dengan tisu. Biar cepat terurai ya tisu itu. Nah, mengikatnya nggak usah kayak ikatan dengan tali, tapi diikat. Yang penting dia tidak kemana-mana. Satu frame ini harus terisi sekitar 25 bibit. Setelah itu baru ditaruh di lokasi yang menjadi lokasi penanaman. Ya itu. Nah, jadi daunnya tetap di atas. Nah, setelah ini harus dikubur dengan pasir. Kenapa dikubur dengan pasir? Biar frame-nya tidak bergerak ya. Intinya kan nanti akarnya itu dapat mengikat substratnya, mengikat pasirnya. Yang paling mudah itu kita melihat substratnya atau tanahnya. Biasanya kalau yang daerahnya berpasir itu bukan relatif dia lebih mudah, karena kan berpasir itu gampang gampang goyang, gampang pindah dia. Kesulitannya adalah pada saat kita melakukan penanaman adalah cuaca, kemudian juga air pasang, karena memang ideal untuk melakukan penanaman lamun itu pada saat surut rendah itu yang paling ideal. Keberhasilan transplantasi lamun sangat bergantung pada metode yang digunakan, serta kedisiplinan dalam melakukan pemantauan pasca penanaman. Dalam 1 minggu pertama setelah lamun ditanam, pemantauan rutin menjadi hal yang krusial. Selama masa awal ini,
area tanam harus dibersihkan dari sampah, alga yang menempel, dan gangguan dari hewan pemakan daun. Jika tidak dikendalikan, alga dapat menutupi daun lamun dan menghalangi sinar matahari yang dibutuhkan untuk fotosintesis. Kondisi yang dapat menyebabkan lamun akhirnya gagal tumbuh. Di masa ini pula, akar lamun mulai mengikat substrat barunya. Jika telah melewati tahap ini dengan baik dan tetap terpapar cahaya, peluang lamun untuk bertahan dan tumbuh kembali akan jauh lebih besar. Upaya pemulihan lamun ini pun bukan berarti tanpa tantangan. Proses transplantasi yang tampak sederhana di permukaan, nyatanya menghadapi berbagai kendala di lapangan. Tantangan tersebut meliputi faktor lingkungan, manusia, dan ekonomi. Kesulitan kita memang kadang-kadang masyarakat tahu tapi suka pura-pura nggak tahu gitu. Padahal dia begitu surut terendah dia juga nyari ikan kan gitu. Tapi dia suka-suka nggak tahu, belaka nggak tahu gitu. Kalau wisatawan memang tantangannya kita harus memberikan edukasinya itu. Tapi lebih banyak, mereka itu lebih banyak tertarik kalau kita cerita soal lamun itu. Karena memang ternyata mereka baru tahu itu yang disebut lamun itu seperti ini ya gitu. Tantangan dalam upaya restorasi ini ya, pertama tentunya adalah budget ya. Oke, budget itu penting ya. Mau nggak mau ada budget. Kedua, sainsnya perlu di-establish juga. Yang ketiga, literasi itu tadi. Karena kalau literasinya nggak banyak, otomatis yang ingin melakukan pun nggak banyak gitu kan. Ya. Melewati berbagai tantangan dalam upaya pemulihan ekosistem pesisir seperti lamun, bukanlah hal yang bisa dilakukan sendirian. Keberhasilan pelestarian sangat bergantung pada kekompakan dan kerjasama antar pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, masyarakat lokal, hingga pihak-pihak yang bergerak di bidang lingkungan. Di Pulau Pramuka, pemerintah setempat bersama warga turut terlibat aktif dalam merancang dan menjalankan berbagai program pelestarian. Sebuah bukti bahwa menjaga keberlanjutan alam adalah tanggung jawab bersama, bukan milik satu pihak saja. Pemerintah setempat, dalam hal ini Kelurahan Pulau Panggang dan Taman Nasional Kepulauan Seribu, bekerja sama dalam upaya konservasi ekosistem pesisir ini. Mereka memastikan tidak ada pembangunan di area padang lamun tanpa izin, serta turut mendukung regulasi konservasi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Peran kita adalah bekerja sama dengan Taman Nasional untuk menjaga lamun supaya terjaga dengan baik. Kenapa? Karena peran kita adalah tidak boleh membangun di area lamun. Kita juga tidak mengizinkan bersama Taman Nasional untuk tidak adanya bangunan di sekitar sana tanpa persetujuan dari pemerintah setempat dan Taman Nasional. Pada tahun 2010 sampai 2011 kita bekerja sama dengan namanya lembaga PKSPL IPB. PKSPL IPB itu Pusat Kajian Sumber Daya dan Lingkungan Pesisir, IPB. Nah, itu sekitar 2 hektar melakukan penanaman lamun di wilayah kami dan berhasil memperluas kawasan lamun hingga saat ini seluas 341,79 hektar. Program-programnya tentu saja untuk konservasi lamun ini kita salah satunya adalah memberdayakan masyarakat sekitar. Di samping ada kegiatan-kegiatan dari kami, ya kita tidak menutup diri hanya pemerintah saja yang mengelola kawasan konservasi, tidak. Tapi semua elemen masyarakat, akademisi, media, ya perusahaan-perusahaan yang concern kepada lingkungan kita persilakan. Sebetulnya pemerintah itu sudah membuat payungnya ya, tinggal payung regulasinya tadi itu, termasuk membagi wilayah-wilayah di Indonesia yang memang secara sumber daya alam itu penting, itu menjadi kawasan konservasi juga. Sebetulnya sudah gitu ya. Hanya saja memang karena Indonesia ini wilayahnya luas dan juga konfigurasinya
cukup menantang gitu ya. Nah itu memang perlu adanya improvisasi terkait teknologi dan juga metodologi untuk bisa memonitor padang lamun ini. Ya. Kalau kita lihat PP nomor 7 tahun 99, nah itu kan memang sudah ada pelindungan untuk biota-biota termasuk di dalamnya ada lamun. Nah tapi turunannya ini yang mungkin belum detail juga. Ya. Contohnya gini aja lah, untuk bisa mengkonservasi kan kita harus tahu lamunnya ada di mana nih. Nah peta lamun nasional kita aja belum ada, gitu. Sehingga susah juga mau mengkonservasi ketika kita sendiri nggak tahu sebetulnya distribusi spasial dari padang lamun di Indonesia itu di mana aja dan seterusnya. Jadi kita sudah memulai tahap itu. Ya saat ini kami sedang menyusun peta lamun nasional yang harapannya bisa dipakai oleh Kementerian Kelautan Perikanan sebagai wali data padang lamun. Untuk itu salah satunya mengkonservasi padang lamun. Ya kalau harapan saya sebagai masyarakat istilahnya lamun itu saya mohon kepada pemerintah itu banyaklah isinya lamun supaya masyarakat ini untuk kedepannya itu anak cucu-cucunya itu supaya merasakan begitu makanya penghasilan di orang nelayan itu. Kalau buat kita ya harapan buat perbaikan kehidupan nelayan aja gitu ya, kayak misalnya jangan terlalu banyak sampah lah segala macam. Saya sih berharap ya masyarakat dan wisatawan ya khususnya ya semuanya. Mereka itu mulailah melirik yang namanya ekosistem 4 ekosistem penting yang ada di pesisir pantai ya, 4 ekosistem pentingnya. Terumbu karang, lamun, mangrove, dan hutan pantai. Ya, karena apa? Secara nggak langsung 4 ekosistem penting itu yang mendukung dan mensupport yang ada di pulau tersebut. Kalau harapan yang paling ini lamun itu bisa dikenal lah di seluruh masyarakat Pulau Seribu ya, bisa dikenal, bisa mengerti. Kemudian mereka memahami betapa pentingnya ekosistem ini. Sebetulnya anak-anak muda sekarang itu bisa misalnya dengan cara membuat konten-konten edukatif ya, yang bisa memblow up lamun ini dengan infografis yang menarik itu saya kira akan lebih mudah dicerna masyarakat. Karena kalau penyampaiannya itu terlalu serius mungkin juga susah masuknya. Gitu. Lalu hal lain juga adalah ketika kita ingin melindungi padang lamun ini, kita punya suatu program masuk ke masyarakat misalnya terkait konservasi padang lamun. Itu mungkin kita tidak bisa serta-merta ini ada dana, tolong dilindungin karena dia ABCDEFG. Itu susah. Kita harus mempelajari dulu sebetulnya ada atau tidak koneksi antara masyarakat lokal dengan padang lamun ini. Yang mungkin mereka sadari atau mungkin tidak mereka sadari. Nah, kita mungkin harus masuk lewat situ. Contoh paling simpel misalnya, sekarang kan lagi rame carbon project nih, ya kan? Ada budget masuk ke satu wilayah, mau carbon project. Alasannya ini penting untuk karbon, bisa nyerap karbon, bisa ngubur karbon dan seterusnya. Bagi orang lokal kan mungkin abstrak. Karbon apa sih gitu kan? Dan mungkin mereka tidak langsung merasakan dampaknya juga gitu. Ya benar sih proyeknya blue carbon atau mungkin hal-hal lain, tapi ke masyarakatnya nggak bisa serta-merta seperti itu. Kita harus mencari dulu, ada nggak ikatan emosional masyarakat dengan si lamun itu, yang mereka mungkin nggak sadari tadi itu. Harapan untuk memulihkan ekosistem ini masih ada. Setiap upaya pelestarian padang lamun adalah langkah nyata untuk menjaga dan merawat budaya pesisir serta melindungi masa depan mereka yang hidupnya bergantung pada laut yang sehat. Penjaga laut ini memang tak memancarkan beragam warna seperti terumbu karang ataupun tegak menjulang seperti mangrove. Namun di balik kesederhanaannya, lamun tetap memegang perannya dalam menjaga keseimbangan pesisir, melindungi kehidupan di laut dan di darat.